Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqi biqadlihi wa karamihi wa khadala man syaa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibina wa azimina wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyatuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ya ayyuhal jama'atus salatil jum'ah fi masjidil istiqamah fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala al-qail fi muhkami kitabih tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menerbitkan sang mentari di ufuk timur, menyinari alam maya pada yang penuh dengan flora dan fauna, syarat dengan keindahan, terdapat keagungan dan kebesaran daripadanya. Semua itu adalah la ayatil liqaumi yaqilun, sungguh merupakan tanda kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berfikir. Salawat dan salam mari kita curahkan, semoga Allah senantiasa curahkan kepada insan budiman, kepada manusia yang tersayang, yang sampai bengkak kakinya ketika ruku dan sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala di setiap malamnya. Air matanya selalu menetes karena memikirkan bagaimana umatnya nanti kelak di hari kiamat. Salawat dan salam juga senantiasa dilimpahkan Allah kepada nabi-nabi yang lain yang kelak pada hari kiamat disyafaatin oleh beliau. Juga rahmat Allah Subhanahu wa taala ini semoga kepada kita semua dan keturunan kita, semoga menjadi orang-orang yang saleh, dan cita-cita kita di akhir nanti semoga dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan wafat dalam husnul khatimah. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari Jumat di bulan Ramadan ada hal-hal yang di luar nalar kita, hal-hal yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh logik kita. Pada bulan Ramadan, pada hari Jumat, bangsa kita di luar kemampuan kita bisa mengalahkan penjajahan yang begitu lengkap dengan persenjataannya. Pada hari Jumat di bulan Ramadan ini diproklamirkan kemerdekaan kita. Menurut logika impossible, tidak mungkin. Pun pada hari Jumat bulan Ramadan, kata sebagian ahli tafsir dalam surah Al-Anfal meriwayatkan juga pada awal Ramadan, di Jumat awal bulan Ramadan terjadi perang Badar. Perang dalam Islam yang pertama kali, yang sangat tidak seimbang. Begitu tentara Quraisy yang dipimpin oleh Abi Sufyan bin Harb dan Abi Jahal, mereka terdiri dari 1000 tentara yang lengkap dengan persenjataan. Sementara kaum muslimin baru 1 tahun tinggal di Madinah. Mereka tanpa persenjataan hanya 313 orang. Tetapi di luar nalar, di luar kemampuan manusia pada saat itu, umat Islam yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memenangkan pertempuran itu di medan Badar.
Begitupun kejadian-kejadian yang dekat-dekat pada hari ini, banjir besar yang biasanya tidak melanda sebuah daerah di tempat ketinggian. Di dunia kebanjiran, longsor, kemudian di negara dikuasa kebakaran yang di luar jangkauan akal manusia tidak mungkin. Tapi itu semua hal-hal yang gaib, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah dipertanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika baginda Rasulullah pada bulan Ramadan membicarakan tentang pahala, tentang dosa, dan menurut mereka tidak masuk akal. Bahkan mereka tidak percaya tentang hari kiamat. Mereka tidak percaya tentang hal-hal gaib, padahal itu merupakan salah satu daripada rukun iman. Al-imanu bil yaumil akhir. Dalam surah Yasin, surah ke-36, yang sering kita baca pada ayat ke-48, 49 sampai 51, rangkaian dialog tentang hari kiamat antara orang kufar Quraisy dengan baginda Rasulullah dan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika orang-orang kafir mengatakan ketidakpercayaan kepada hal yang gaib tentang hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna, mereka berkata, mata hadzal wa'du, kapan Muhammad dan kalian juga para sahabat Muhammad janji Allah tentang kiamat, janji tentang adab yang kalian selalu ceritakan. Lalu Allah menjawab pada ayat 49, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Mereka tidak menunggu lama, illa sayhatan wahidatan, kecuali tiupan, kecuali bentakan yang sangat besar yang ditugaskan oleh Allah kepada malaikat Israfil. Ibnu Abbas menjelaskan hadis yang diterima dari Imam Abi Qatadah. Hadis ini sahih. Beliau menafsirkan yakhisimun ay yakhtasimun ay yashguluna. Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Maraghi, beliau menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan nanti pada tiupan pertama. Sedangkan pada tiupan pertama nanti manusia dalam keadaan yakhisimun ay yakhtasimun ay yashtagiluna bi umuri dunyahum. Mereka sedang sibuk dengan urusan dagangnya. Mereka dengan sibuk dengan urusan masing-masing. Sehingga pada ayat selanjutnya, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Fala yastati'una, mereka tidak sempat. Ibnu Jarir mengatakan fala yastatiluna, fala yasiluna, mereka tidak sempat tausiatan, memberikan wasiat kepada anaknya, memberikan wasiat kepada saudaranya, wala yarji'un, dan ia tidak sempat kembali ke keluarganya. Ini ayat menerangkan kiamat yang pertama. Kemudian Imam Sawi dalam tafsirnya menjelaskan yang diterima dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya an-nafqatul akhirah. Kemudian ayat itu dilanjutkan dengan wa nufikha fis-suri fa idzahu minal ajdas ila rabbihim yansilun. Dari ayat yang pertama, kata beliau, Ibnu Mas'ud diterima langsung dari Rasulullah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika kehancuran dunia ini, langit amruk idas samsu kuwirat wa idan nujumun kadarat. Langit ketika hancur, bahkan dalam surah Al-Zilzalah dikatakan, dalam surah Al-Qari'ah, gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dalam surah Taha dikemukakan bahwa langit hancur, kemudian bumi rata dengan tanah. Bumi hancur, air ranca dengan tanah. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Mas'ud bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kejadian saat itu? Kata Rasulullah, ketika sudah hancur, air laut diserap dengan tanah, tidak ada air sedikit pun. Kemudian pada hari itu, antara dua tiupan, tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, jaraknya adalah wa bainan nafhataini, antara dua tiupan, tiupan pertama dengan tiupan yang kedua
arba'una sanah, 40 tahun. Itu hadis yang masyhur, ada yang mengatakan 40 hari. Tapi wal ashar fi qaulir raji inda arjahil qaulaini, dalam ahli tafsir mengatakan kaul yang paling rajih di antara pendapat bahwa antara tiupan yang pertama dengan tiupan kedua selama 40 tahun. 40 tahun bumi itu dalam keadaan fatrah, kosong sama sekali, tidak ada kehidupan, sunyi sama sekali. Kemudian ayat selanjutnya, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi la rabbihim yansilun. Kemudian Allah menugaskan kembali malaikat Israfil. Allah membangunkan kembali langsung oleh beliau. Pada saat itu minal ajdasi la rabbihim yansilun, dari kuburannya masing-masing. Allah bangkitkan ila rabbihim yansilun, ayyaqbaluna, menuju Allah, menuju alam hisab. Dalam riwayat yang lain bahwa selama 40 hari 40 malam ketika laut di bumi sudah tidak ada, Allah menciptakan awan yang besar, sungai yang besar di bawah aras yang airnya lain. Airnya itu bukan air biasa. Kata Rasulullah, airnya itu adalah seperti spermanya laki-laki. Maka Allah turunkan ke bumi selama 40 hari 40 malam. Lalu mereka, kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan seperti halnya ketika tumbuh-tumbuhan di musim penghujan. Pada saat itu yang pertama bangkit adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang pertama kali bangkit, beliau menanyakan aina ummati ya Rabb, di mana umatku, di mana umatku. Beliau menangis pada saat itu. Lalu pada saat itu digiringkanlah api dari setiap penjuru. Manusia dikumpulkan dari mulai Adam sampai hari kiamat di sebuah padang yang kita sekarang wukuf di padang Arafah. Di sanalah kita nanti berkumpul. Di sana kita akan dihisab oleh Allah dengan 4 hal. Tentang umur kita, berapa tahun kita hidup di dunia sejak balik. Setiap napas kita, setiap detak jantung kita dipakai apa ketika hidup di dunia akan ditanyakan pada saat itu. Yang kedua tentang ilmu kita, hasil taklim kita, hasil kajian kita akan ditanya diamalkan sejauh mana pada saat itu. Kemudian pada saat itu pula akan dipertanyakan harta kita, dari mana didapatkannya, untuk apa diinfakannya. Yang keempat, yang terakhir akan ditanyakan bagaimana tentang keluargamu. Apakah anakmu menjadi musuh pada hari kiamat atau menjadi sahabat? Tentang istrimu, tentang tanggung jawabmu. Ribuan tahun pada saat itu kita berdiri pada hari kiamat. Sedangkan 1 hari pada akhirat nanti 50.000 tahun hidup di dunia kita. Begitu lama kita. Hingga orang kafir pada saat itu tidak sabar. Ya Allah, kapan ini vonis ke neraka? Mereka berteriak, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau begini caranya kenapa engkau tidak jadikan tanah saja di dunia? Begitu susah dan repotnya pada hari itu. Hingga pada saat itu orang mencari fala ansabalahum, mencari syafaat, tidak ada nasab. Anak, istri, keluarga berpisah. Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda, ya Rasul bagaimana keadaan itu? Kata Rasul, hum ufatan, hurratan. Pada saat itu kita manusia, Aisyah, tidak memakai sandal. Tidak ada penerang pada saat itu tuh. Terangnya matahari diambil, gelap pada saat itu. Matahari 7. Di sekelilingnya adalah api. Manusia tidak pakai sandal. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasul, bagaimana kita melihat orang lain? Kata Rasul, wahum yasguluna bi umurihim. Jangankan melihat aurat masing-masing Aisyah, pada saat itu orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Kaum muslimin rahimakumullah, pada saat itu hanya satu yang manusia yang kumandangkan hanya sholawat kepada baginda. Mengemis, menangis orang pada saat itu. Maka ketika pengadilan akhirat dikumandangkan, ada 2 golongan manusia, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Pada saat itu orang yang berbahagia disalami oleh malaikat, salam qaulam mir rabbir rahim. Orang yang banyak dosa mati membawa dosa, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada saat itu nasib manusia di alam akhirat. Kemudian
Rasulullah ditanya tentang kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, sip lana as-surah nafkhatus saniyah." Sifati ya Rasul bagaimana keadaan manusia pada tiupan yang pertama, pada tiupan dunia menjelang ketika kiamat terjadi. Lalu Rasulullah berdiam, air matanya bercucuran. Begitu berat untuk memberikan jawaban itu. Lalu turunlah ayat surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqullah inna zalzalatas saah yaumun adzim. Yauma tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu dhatin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Wahai sahabatku, ini Allah berfirman bahwa datangnya goncangan kiamat begitu dahsyatnya. Orang yang sedang hamil, mereka mendadak melahirkan. Orang yang sedang menyusui, dilepaskannya, tidak kenal lagi bayinya. Pada saat itu manusia seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini, pada hari ini sudah terjadi kiamat sugro, keadaan manusia. Banyak yang mabuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Banyak anak-anak kecil yang jarang sekali kelahiran. Banyak ibu menyusui pada saatnya dilepaskan susuannya. Ini sudah mulai terjadi pada hari ini tentang tanda-tanda kiamat. Bahkan Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab Duratun Nasihin, baginda Rasulullah bersabda bahwa sayati ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh wala minal qur'ani illa rasmuh. Pada menjelang kiamat nanti akan datang kepada umatku, umat Islam cuma tinggal namanya, Al-Quran cuma tinggal tulisannya. Al-Quran suatu saat dicetak tapi tidak dibaca, karena orang semua membaca Quran bukan pada Quran, tetapi pada smartphone-nya masing-masing. Nanti Al-Quran sudah tidak dicetak lagi, karena orang sudah sibuk dengan alat-alat yang lain. Maka sebelum datang kiamat, sebelum hilang Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kemudian yang paling ngeri pada saat itu, masajiduhum amiratun, masjid-masjidnya mewah, masjidnya indah, wahya kharabun an dzikrillah, tetapi sepi dari zikir kepada Allah. Setelah salat orang jaga zikir, jarang tawasul, jarang berzikir kepada Allah, sepi masjid, hanya mewah saja. Yang paling ngeri, ulama'uhum aswa'un nas, ulama-ulamanya provokator. Ulama-ulamanya adalah makhluk yang paling jahat pada saat itu. Setelah mereka ceramah, bukan ketenangan yang didapatkan umat, tapi umat menjadi goyah. Itulah tanda-tanda pada hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita pada hari kiamat kelak membawa iman dan Islam. Kita berada pada as-sabiqun as-sabiqun, berada pada saf yang di bawah bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu yang kita harapkan, semoga ketika roh berada di dada kita, Allah memanggil kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba
wal fasya wat ta'un wal humum wal gumum wa syarrul ada'i wal jiran. Nas'aluka husnal khatimah inda mautatina. Nas'aluka husnal khatimah inda mautina. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu minal ladzina yastami'una al-qawla idza ahsanu. Allahumma tub bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira alaika yasir wa tub alaina bil yasir ya nasirar rahimin wa ya khairar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.